Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Ali dengan NIM 01021281924042. Sini saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan dari mata kuliah Pancasila kelas B. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila dan dasar negara. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila merupakan gabungan kata Sanskerta yang dapat diuraikan menjadi panca yang memiliki arti lima dan untuk sila memiliki arti asas atau prinsip. Rumusan ini yang menjadi dasar dan pedoman berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk seluruh rakyatnya. Selanjutnya, fungsi umum Pancasila. Fungsi umum Pancasila adalah sebagai falsafah bangsa dalam mengembangkan pemerintah di mata negara-negara lain. Berdasarkan etimologinya, Pancasila memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa Pancasila adalah idealnya sikap dan perilaku manusia. Dalam Pancasila, mengandung kesatuan Indonesia yang memiliki arti bahwa seluruh rakyat Indonesia itu adalah satu kesatuan dan harus bersatu. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Maka Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta yaitu panca arti yang berarti lima, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik, adab sopan santun atau perilaku yang senonoh. Sila-sila dalam Pancasila mengandung filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara yang universal mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, mental spiritual, moral, dan akhlak bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa. Dalam demokrasi, faktor partisipasi politik dari seluruh masyarakat sangat penting karena politik sosial yang berjasa membangun bangsa Indonesia dan politik sosial pula yang membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dan kolonialisme Belanda dan Jepang. Partisipasi politik yang mandiri dari warga negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi substansial yang mana bagian paling penting dari kehendak bangsa itu sendiri. Demokrasi, sebenarnya pengertian demokrasi adalah kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan kebebasan berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntunan politik suatu negara dan suatu bangsa dan negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pancasila sebagai norma hukum dan norma etika dalam penyelenggaraan negara wajib menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Sumber dari segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila, telah merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka baik ketentuan hukum maupun penegakan atau pelaksanaannya haruslah merupakan operasional dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya yang keempat, Pancasila sebagai dasar etika dalam berpolitik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik secara benar, membangun etika politik berdasarkan Pancasila dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Pembangunan moral politik yang berbudaya sehingga dapat melahirkan kultur politik yang berdasarkan kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan tidak lain adalah sila-sila Pancasila. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan kepentingan di antara sesama warga bangsa.
Selanjutnya hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Selanjutnya hubungan secara material. Bila mana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan bukan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang susunan oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama ada pokok pikiran pertama pendidikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pokok pikiran yang kedua pendidikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga pendidikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat pendidikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NKRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material, dan hubungan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis, dengan dijabarkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka menjadi tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tapi terjadi menjadi hukum positif. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.